Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pemateri kegiatan Kali Inspirasi, kajian online menginspirasi, yaitu Ustadz Aulia Rahman, LCMH. Yang kami hormati Ibu Direktur Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan, Ibu Nila Trisna Yulianti, SSIPM Kep atau yang mewakili. Yang kami hormati pula para dosen Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan, serta segenap civitas Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Dan seluruh peserta kegiatan kajian online pada hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri kegiatan kajian online yang insya Allah diberkahi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabiullah Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, hingga kepada kita sebagai pengikutnya, yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini, saya mahasiswa Aina Almardiyah, tingkat 2 semester 3, sebagai MC yang akan memandu acara peringatan Maulid Nabi pada hari ini dengan tema Teladan Jual Beli Terbaik yang diselenggarakan oleh Organisasi Kemahasiswaan UKMK Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Dan sebelum dimulainya acara ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara peringatan Maulid Nabi 2021 atau 1443 Hijriah. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ada acara inti, yaitu ceramah dari Ustadz Aulia Rahman LCMH, yang keempat ada sesi tanya-jawab, kelima doa, dan keenam penutup. Untuk acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ukti Fia Amalia Sukma. Kepadanya kami persilahkan. Baik Aina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa itaiz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Yang artinya, orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, yaitu hari kiamat.
Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Syukron kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ukti Tia yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ayat-ayat suci yang sudah dibacakan tadi bisa memberikan manfaat dan pahala bagi yang membaca maupun bagi kita yang mendengarkan. Baiklah, kita telah sampai pada acara inti yang ditunggu-tunggu, yaitu ceramah agama tentang Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema Teladan Jual Beli Terbaik. Sebelumnya, izinkan saya untuk menampilkan CV dari pemateri kita pada hari ini. Baik, ini adalah CV dari pemateri kita pada hari ini. Nama lengkap beliau adalah Aulia Rahman LCMH. Tempat tanggal lahir Balikpapan 1 Januari 1984. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan dosen Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Pendidikan beliau yaitu yang pertama ada SD Negeri 067 Balikpapan pada tahun 1995. Kemudian yang kedua ada MTS Al-Falah Banjarbaru. Yang ketiga MA Rakha Hamuntai. Yang keempat program Strata 1 atau S1 di Universitas Al-Ahqaf Hadramaut Yaman. Yang kelima program Pasca Sarjana atau S2 di IAIN Antasari Banjarmasin. Saat ini beliau merupakan anggota MUI Kabupaten HSU, yang kedua Ketua Duta Mahasiswa Indonesia Al-Ahqaf Hadramaut Yaman. Di sini sudah tertera alamat beliau, yaitu di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kelandasan Baru, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Di sini juga sudah ada nomor HP dan juga email beliau. Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Aulia Rahman LCMH. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ibu Direktur Akdit Borneo Medistra Balikpapan. Yang saya hormati dan kita banggakan pada para dosen, tenaga pendidik, dan juga tenaga struktural di Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Dan yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan.
Alhamdulillah selalu kita senantiasa bersama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, atas segala nikmat yang diberikan pada kesempatan pagi kali ini kita dipertemukan dalam acara Maulid. Jadi acara tema yang kita bahas ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena biasanya kalau disebut acara Maulid itu bahas tema itu biasanya langsung include ya. Include-nya itu ya ke Maulid gitu. Tapi kawan-kawan membahas bahwa berbicara Maulid berarti berbicara tentang mempelajari sirah, sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai masa hidup beliau, dari mulai masa dilahirkan sampai kemudian wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal yang bisa kita ambil sebagai bentuk pembelajaran, yang akan menjadi pembelajaran kehidupan yang kita sebut dengan hikmah, yang menjadi sebagai suatu standar hukum yang kita sebut dengan hukum, yang kemudian menjadi konstruksi-konstruksi yang hingga kemudian bisa dipakai dalam konteks kekinian. Maka tema yang kita ambil di pagi kali ini judulnya adalah, ini yang saya dapat, fikih muamalah ya. Secara spesifik apa tadi Mbak Aina judulnya? Fikih muamalah tentang jual beli terbaik, teladan jual beli terbaik, gitu Pak. Fikih muamalah terkait tentang jual beli terbaik. Jadi memang terkait tentang fikih muamalah ini, kawan-kawan, ini adalah dalam konsep ekonomi sekarang itu punya profit yang menjanjikan. Jadi hal-hal yang berbau tentang muamalah, tentang kesyariahan itu sekarang lagi booming dan menarik gitu. Jadi di IAIN itu sekarang UIN ya, ada UIN itu ada namanya fakultas yang jadi gula merahnya kampus lah. Apa itu? Fakultas PB, namanya Ekonomi Bisnis Islam. Karena yang terkait tentang kesyariahan ini untuk beberapa tahun ke depan yang akan datang, prospeknya itu luar biasa. Bahkan dalam satu penelitian 10 orang terkaya ya, 10 orang terkaya. Jadi kalau di Indonesia itu disebutnya dengan MUI ya. Nanti yang membidangi tentang masalah keekonomian kan ada Fatwa DSN atau komisi dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Nah, untuk bisa menelurkan halal itu kan tidak sembarangan. Kita tidak boleh loh taruh sembarangan bikin produk habis itu tulis halal gitu. Itu kan ada mekanismenya untuk bisa dapat itu. Nah, kenapa fikih muamalah ini menarik buat dibahas dan sekarang banyak mahasiswa yang belajar tentang itu? Karena untuk ke depan itu prospeknya luar biasa gitu. Jadi di satu negara tertentu yang pernah diadakan penelitian di sana, jadi ketika datang ke situ orang itu ngejelasin, dia bilang di negara ini kalau mau dapat sertifikat halal itu tidak gampang. Yang pertama diajukan harus ke kampus kami dulu, kata dia. Nah, maka dia itu ngejelasin gitu loh. Ngejelasinnya itu 10 orang terkaya di sini, dia sebutin 5 seingat saya, 5 orang terkaya di sini, itu hanya 1 yang Islam. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 itu rata-rata non-muslim. Padahal negara itu non-muslim, muslimnya banyak gitu loh. Dan yang non-muslimnya ada berapa persen. Tapi yang kenapa itu dikenal oleh orang kampus itu dan yang mengeluarkan rekomendasi untuk salah satu syarat untuk bisa sertifikasi halal di tempat itu. Jadi kata dia memang prospek ke depan tentang fikih muamalah, tentang kesyariahan ekonomi syariah itu semakin menarik buat dibahas. Maka sekarang kita lihat nih, dalam sekarang ini sesuatu yang dilabeli syariah itu kan mulai berkembang ya. Dulu seingat saya tuh hotel aja. Sekarang ada namanya hotel syariah ya. Apa itu hotel syariah? Hotel yang ketentuannya ditentukan, begini loh konsep syariah itu dalam fikih muamalah. Pariwisata misalnya. Pariwisata itu sekarang ada pariwisata syariah. Yang jangan-jangan nanti ini saya takut kebablasan ya. Nanti ada orang
bikin aqua atau air mineral syariah misalnya, atau bikin syariah gitu. Baik, pelabelan seperti itu kan yang pertama akan memberikan rasa tenang ya buat kita semua. Karena kalau mau makan, salah satu yang diperintahkan adalah kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, halal dan thayyib. Baik, kita akan diskusi banyak tentang itu nanti. Sebagai kata pembuka dari kita ini adalah, dari pembahasan kita di pagi hari ini adalah tentang fikih muamalah itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang fikih muamalah, hari ini kita bicara tentang jual beli terbaik ya. Nah, kenapa harus ada jual beli terbaik? Kata pengantar pertama adalah fikih muamalah itu sendiri. Jadi kalau disebut dengan muamalah itu atau fikih muamalah, dia adalah pembahasan terkait tentang suatu objek yang semua itu haruslah berdasarkan dengan dalil, berdasarkan dari Al-Quran, dari hadis, dan ada konstruksi hukum dari akad yang sedang dia jalankan. Maka disebutkan apakah yang dimaksud dengan fikih muamalah. Fikih muamalah pengertiannya adalah dalam arti yang khusus, aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan satu manusia dengan manusia yang lain, terutama terkait tentang harta. Jadi kalau secara umum, muamalah itu sebenarnya adalah hubungan antara seorang manusia dengan manusia yang lain. Itu arti secara luas muamalah ya. Maka seorang manusia dengan manusia yang lain ketika berbicara masalah politik, itu bagian daripada muamalah. Ketika berbicara tentang sosial, itu bagian daripada muamalah. Cuma ketika terkait tentang harta, tentang kepemilikan, tentang kemanfaatan, maka inilah yang disebut dengan fikih muamalah dalam arti yang khusus. Baik, hari ini kita akan membahas tentang jual beli terbaik ya. Apa sih yang dimaksud dengan jual beli terbaik? Jual beli terbaik itu adalah jual beli yang diinginkan agar akad yang terjadi itu dalam jual beli itu benar-benar mendapatkan keberkahan dari akad itu sendiri. Jadi istilah kata ya, saya kasih contoh begini kawan-kawan, biar paham. Kalau pergi ke tempat tertentu ya, ini contoh. Setelah kita beli barang sesuatu, begitu selesai, orang yang jual itu akan bilang begini. Ini contohnya, nanti kita bicara konsepnya seperti apa. Saya jual ya, pernah dengar begitu ya, Mas Ibnu? Jadi ketika orang jual, saya jual ya. Jadi kata yang beli, saya beli ya. Itu kalau orang tidak biasa itu kan aneh ya. Jual, ya iyalah saya jual, saya beli, ya iyalah pasti saya beli, kan gitu ya. Nah, konteksnya kita di Balikpapan ini mungkin lebih ke lebih ke dengan ungkapan yang lain. Kalau yang di tempat yang lain bilang saya jual, saya beli, padahal tanpa saya jual, saya beli, dia itu udah dijual memang gitu. Nanti ada yang dengan ucapan terima kasih ya, atau makasih ya. Nah, apakah kemudian ungkapan saya jual, saya beli, atau itu sudah bisa digantikan dengan terima kasih, atau diamnya orang beli, orang jual terus diam, itu bagian daripada ungkapan keridhaan terhadap akad itu sendiri. Baik, bentuk yang ingin ditampilkan dari orang yang saya bilang saya jual, saya beli, itu adalah bentuk kehati-hatian agar bisa mendapatkan kepastian at-taradin, berarti mengharapkan jual beli terbaik. Bahwa orang yang jual itu benar-benar mengikhlaskan, benar-benar meridhokan, melepaskan hak miliknya, dan di saat yang sama kita sebagai pembeli juga benar-benar mengikhlaskan, meridhokan dari hak kepemilikan uang kita. Karena jual beli ini adalah jual beli akad muawadhat ya, pertukaran barang. Pertukaran barang, yang satu ngasihkan barangnya, yang satu memberikan dengan uangnya, kan begitu. Baik, saya kasih contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah kawan-kawan lihat ya, konsep mana yang benar. Kalau kita makan di mana ya, di pinggir jalan misalnya, gini aja. Mbak Aina pernah ke lapangan Merdeka ya? Pernah, Pak. Nah, itu pernah makan enggak? Apa itu yang
di atas kipas angin itu, tempat di atas penggorengannya itu apa? Gorengan-gorengan itu loh. Telur gulung. Ya, kawan-kawannya ya. Padahal nanti dalam kajian hukum pajak ya, kalau misalnya barang itu masih asli itu tidak kena pajak. Tapi nanti kalau ada pengembangan, nanti kan kena pajak ya. Baik, nantilah itu pembahasannya. Jadi itu kalau kita makan di gorengan, tapi kayaknya kalau mahasiswa dari kebidanan kan lebih bersih, lebih menjaga kesehatan biasanya. Jarang-jarang kayaknya makan di situ ya. Jadi kalau makan di situ biasanya makan dulu 10 tusuk baru bayar, apa bayar dulu baru kemudian dimakan? Biasanya gimana Mbak En? Bayar dulu apa makan dulu baru bayar? Bayar dulu Pak, baru makan. Oh, kalau salonnya di pinggir jalan gitu ya? Jadi makan dulu baru kita bayar gitu ya? Ya. Kalau kita makan di warung pinggir jalan, atau warung-warung di mana lah kita makan apa Padang misalnya. Biasanya itu makan dulu, setelah selesai makan, baru kemudian kita bayar. Nah, konsep jual beli terbaik itu sebenarnya seperti apa? Nah, nanti kalau kita ke brand-brand yang besar ya, misalnya ke mall misalnya kita makan, bisa nggak kita dengan konsep seperti itu? Kita makan dulu baru kemudian bayar, atau justru kebalik? Nah, kebaliknya itu bagaimana? Kita pilih apa yang kita mau, kita pesan ini. Selesai dapat pesanan kita tidak bisa menikmati apa yang mau kita makan. Tapi apa? Anda bayar dulu gitu loh. Anda bisa menikmati, merasakan kemanfaatan, tapi bayar dulu. Jadi kita bayar duluan, setelah bayar kita dapat barangnya kita, baru bisa kita manfaatkan. Ini kan dua hal yang berbeda ya. Di lapangan, biasanya yang terjadi adalah kita makan dulu, baru kemudian bayar. Kalau kemudian konsep di brand-brand terkenal, itu beda. Kita bayar dulu, baru kemudian makan. Yang di lapangan, mohon maaf, balik ya. Kalau yang di lapangan biasa, itu biasanya kita makan dulu, baru kemudian bayar. Nah, ini konsep terbaik itu sebenarnya seperti apa? Kira-kira kalau menurut Mas Ibnu ya, dari dua hal ini, yang mana Mas yang kira-kira jual beli terbaik? Nah, ini kalau dapat hadiah umroh Mas Ibnu, bayar masing-masing tapi ya. Gimana Mas Ibnu? Bagusnya sih ketika kita diserahkan barangnya, ya di situ juga diserahkan uangnya, jadi langsung akadnya di situ. Ada barang, ada uang gitu. Nanti kita akan diskusi panjang lebar tentang ini, bahwa judul materi kita adalah jual beli terbaik. Nah, jual beli seperti apa itu kan jual dan beli ya, seperti itu. Baik, dalam ruang lingkup yang jauh lebih besar lagi adalah bahwa kita berhak mendapatkan kemanfaatan dari barang atau sesuatu apapun, tapi di saat yang sama orang juga tidak boleh terlambat mendapatkan kemanfaatan dari uang yang kita punya. Konsep seharusnya kan seperti itu. Maka kalau ditarik dengan ruang lingkup yang lebih luas, kalau orang paham itu sebenarnya kita sifatnya adil. Anda kalau mau memanfaatkan kemanfaatan, bayar dulu. Seharusnya kan begitu ya. Nah, makanya nanti kalau kita naik pesawat, bisa nggak kayak di angkot? Om, turun sini, Om. Turun di bandara mana gitu. Begitu kemudian turun, ongkosnya segini, Pak. Ada nggak yang begitu? Naik pesawat. Begitu turun, baru kemudian kita bayar ongkosnya berapa. Tapi kan nggak. Justru brand-brand besar yang mereka justru menerapkan dengan konsep jual beli terbaik adalah sifatnya adil. Ada keadilan di sana bahwa Anda jangan manfaatkan dulu, itu kan sepihak jadinya. Nah, terus bagaimana jadinya? Sudah Anda sebelum naik selesaikan semua kewajiban. Maka kami sediakan semua yang harus kami lakukan dari kewajiban kami sebagai produsen ya. Dalam hal ini yang memberi kemanfaatan misalnya brand pesawat apa gitu. Jadi bayar dulu baru kemudian naik pesawat. Bis juga begitu kan, kita naik ke dalam bis dulu, bayar dulu baru kemudian bisa merasakan kemanfaatan bisnya. Nah, dalam ruang lingkup yang lebih besar lagi nanti dalam kebiasaan sehari-hari seharusnya juga seperti itu. Makanya kita lihat ada orang-orang yang disebutnya sangat menjaga ikhtiar.
orang-orang yang sangat menjaga agar ya mungkin dimaafkan lah. Kenapa sih itu masih bisa tetap berlangsung? Karena kita yakin orang yang kita bayar belakangan itu mereka juga nggak apa-apa, ikhlas aja gitu loh. Nah, kalau naik angkot juga seharusnya seperti itu. Jadi kalau naik angkot itu konsepnya sama sebenarnya. Jadi sebelum naik, apa itu? Mereka berhak mendapatkan apa yang menjadi hak mereka, baru kemudian kita merasakan kemanfaatan itu. Makanya anak pondok itu biasanya kalau naik angkot itu, mereka bagaimana? Bayar dulu, baru kemudian turunnya di mana. Nah, cuma ini kalau dibiasakan aneh ya. Kata sopir angkot, turun di mana mas? Kok tiba-tiba langsung bayar? Mau turun cepat apa gimana itu ya? Jadi agak aneh ya. Baik, itu salah satu contoh gimana sih sebenarnya konsep terbaik. Yang kedua adalah hari ini kita mengenal hari ini kita mengenal ada jual beli dengan berbagai macam caranya ya, dan potensi-potensi penipuan itu sangat-sangat besar. Bagaimana sih sebenarnya konsep jual beli yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita akan kenal sahabat-sahabat itu konsep bisnisnya itu kan luar biasa ya. Abdurrahman bin Auf itu datang ke kota Madinah tidak punya apa-apa. Jadi kalau hari ini kita belajar tentang bisnis dari mulai yang tidak punya apa-apa, ya sama juga dengan Abdurrahman bin Auf. Tapi karena memang jiwa bisnisnya itu kuat, di saat yang sama adalah bagaimana konsep jual beli yang diajarkan dalam Islam itu yang beliau pegang. Maka yang dia dapatkan adalah hanya dalam tempo 3 bulan. Seingat saya 3 bulan ya. Itu sudah, atau hanya beberapa bulan, itu sudah menjadi orang terkaya ketiga di kota Madinah. Cuma sebentar ya. Itu konsep dagang seperti apa yang beliau lakukan. Yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Dan yang paling penting daripada itu semua, kenapa konsep jual beli terbaik ini yang harus kita pegang? Karena begini kawan-kawan, yang kita inginkan adalah dengan jual beli terbaik kita mendapatkan harta terbaik. Harta terbaik adalah harta yang dihalalkan. Baik kita sebagai penjual berarti pembisnisnya yang didapatkan keuntungan yang halal, dan Anda sebagai pembeli misalnya sebagai konsumen juga merasakan sesuatu yang terbaik. Gambarannya begini kawan-kawan, supaya tahu ya bahwa sesuatu yang didapatkan dengan cara terbaik, dengan halal, dengan thayyib, itu nikmat kita menikmati. Ada yang pernah lihat ya itu ya? Jadi yang nenek-nenek jual di taman, nenek-nenek jual yang itu kerupuk-kerupuk, kacang-kacang di taman itu pas ditanya, "Nek, nggak capek jualan apa?" Ya capek gitu loh. Suaminya mana nek? Suaminya sudah meninggal, nenek-nenek jualan. Tapi ada satu quote kata itu yang menurut saya itu poin yang seharusnya kita pegang di hari ini. Apa kata beliau? Jualannya berapa? Harganya segini. Habis itu kan mau diborong beliannya apa yang dia jual itu. Nggak apa-apa, jualnya dikit-dikit aja. Kita kalau halal makannya kan enak. Itu quote-nya. Apa itu? Nggak perlu banyak, nggak perlu sedikit. Bahwa jual beli terbaik yang diharapkan adalah kehalalan terbaik yang didapatkan. Maka halal terbaik yang didapatkan, enak kita buat makan. Jadi kalau ada orang yang ketika makan bayar duluan, sebenarnya kalau bayar belakang nggak masalah sih. Ya nggak masalah juga sebenarnya. Secara hukum kalau yang punya warung itu ridho tentang cara berinteraksi dengan cara seperti itu, ya nggak masalah. Tapi cara terbaik, maka ketika cara terbaik dapat halal terbaik, ketika dapat halal terbaik, kata nenek tadi itu bilang apa? Neneknya itu bilang, kalau halal kan kita juga enak makan. Ada rasa ketenangan, ada rasa nyaman. Baik, kawan-kawan yang saya hormati, ini sebagai pembuka buat kita semua. Maka ada beberapa hal yang harus kita pahami di dalam berdagang ini ya, atau berusaha ini. Termasuk Anda sebagai penjual, termasuk Anda sebagai pembeli. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengharapkan jual beli terbaik. Baik, yang pertama adalah as-sidqu. Konsep pertama di dalam jual beli agar bisa mendapatkan
jual beli terbaik adalah kejujuran, terbuka, transparan. Yang baik dibilang baik, yang buruk dibilang buruk. Bahwa orang itu ketika melakukan jual beli yang diharapkan adalah antarodin, keridhaan dari orang yang dua belah pihak. Siapa di sini yang pernah ketika belanja begitu sampai rumah baru tahu ternyata uangnya robek? Pernah nggak dapat uang robek begitu ya? Jadi begitu sampai rumah kembaliannya 70.000, 50.000-nya itu robek gitu loh. Ya kalau kita pakai transaksi bawa ke bank, kalau nomor serinya masih ada kan masih bisa kepake. Tapi kan nyusahin kita. Nah kira-kira itu ikhlas nggak kita dikasih begitu? Ikhlas Mbak Aina dikasih uang robek? Mau ngomong nggak ikhlas juga nggak bisa dikembalikan mungkin, Pak. Kan ya? Baik, jadi dari sudut pandang penjual, dia harus jujur. Jujur apa saja dalam segala halnya, termasuk nanti mempresentasikan barang yang dia jual. Jadi pernah ada orang jualan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kering itu ditaruh di atas, yang berat itu ditaruh di bawah. Yang basah-basah maksudnya, basah-basah itu ditaruh atau kurang lebih seperti itu. Ketahuan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ghasyana falaysa minna." Kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melakukan penipuan, maka dia bukan golongan kami. Kalau bukan termasuk golongan Nabi Muhammad SAW, maka golongan siapa yang mau kita ikuti? Maka sekarang ada jual beli online misalnya. Jual beli online itu kan speknya kan dijelasin. Begini, begini, begini. Coba, kadang kita itu mau dibilang jujur gimana ya? Saya pernah beli barang online. Jadi meja laptop harganya murah banget gitu loh. 99.000. Wah, saya bilang. Lihat fotonya itu bagus. Begitu barangnya datang, yang memang sesuai spek, sesuai gambar. Tapi kok tidak se-glow up ketika ada di foto gitu loh. Waktu di foto itu, la haula wala quwata illa billah. Nggak mungkin harganya ini 99.000. Begitu barangnya datang, ini kayaknya 50.000 aja harganya barang ini. Nah, jadi artinya ketika kita jualan itu, ya kita cari itu sekali lagi bukan sekedar profit ya, bukan sekedar keuntungan. Mungkin kawan-kawan di sini ada yang bisnis ya, bisnis apa. Udah nggak apa-apa. Jadi kalau mau itu transparan, dari awal kita transparan. Bilang, barangnya kita itu speknya begini. Begini, begini, begini. Ada kemudian kekurangannya di sini dan di sini. Saya jualan baju. Kainnya ini bagus. Dan produksinya juga bagus. Nah, cuma nanti kekurangannya, kalau dia basah, kainnya mungkin akan kurut atau begini. Nggak apa-apa. Supaya nanti pas di belakang, orang sudah terjelaskan, oh ternyata seperti itu. Jadi, hal pertama yang harus diawali ketika jual beli itu adalah kejujuran. Baik jujur yang penjual ataupun kemudian jujur juga yang pembeli. Apa contohnya jujur yang pembeli? Jujur pembeli ini, kalau contoh gampangnya itu, siapa dulu yang pernah makan bakwan 10, bayarnya 3? Nah ini adalah contoh-contoh yang dari makan bakwan di Pak Le mana atau Bu Le mana, makannya itu 10, 11, 12. Begitu bayar 2.000. Saya makan 4, Pak. 4. Sisanya mana? Itu hati-hati loh. Kita itu kalau tobat itu kepada Allah Subhanahu. Kalau dengan Allah, ya iya. Tapi ketika terkait tentang hak orang lain, ya tetap harus kita kembalikan. Sekarang ini juga, kalau terkait tentang hak orang, kita harus minta ridho, minta ikhlas pada orangnya. Datangin tuh bule Pak Le itu. Pak Le, mohon maaf. Saya dulu waktu sekolah, saya tuh sering makan bakwan tuh 10, bayarnya 4. Kata Pak Le, pantas aja kemarin saya jualan, kalau enggak pas terus hitungannya. Enggak cocok terus pokoknya ujung-ujungnya. Jadi saya datang ini mau minta maaf Pak Le. Ya sudah, kata Pak Le. Biasa begitu ya, saya ikhlaskan. Tapi hampir tiap hari Pak Le, oh kalau gitu kita hitung. Nah kalau disuruh hitung berarti harus bayar itu. Itu ya, itu yang pertama harus jujur di dalam jual beli. Yang salah satu akad daripada muamalah itu kan tautsiqat ya. Tautsiqat itu kepercayaan. Kenapa orang ketika melakukan hutang piutang ada namanya rohan, barang jaminan. Kenapa barang jaminan? Itu kan sebagai bentuk meningkatkan kualitas kepercayaan. Maka kalau ternyata dalam jual beli juga harus ada kepercayaan. Sekali kita dibohongin sama orang,
atau sekali kita ngebohongin orang, itu biasa kepercayaan susah buat pertahanan. Baik, itu yang pertama, kawan-kawan. Yang kedua adalah konsep untuk mendapatkan harta terbaik dari jual beli terbaik adalah menjual dengan barang-barang yang halal. Itu yang kedua. Jadi yang dijual itu adalah barang-barang yang secara ketentuan syariat, apa yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, itu kemudian sesuatu yang halal untuk diperjualbelikan. Nah, kalau bukan pun juga diperjualbelikan, biasa mungkin dengan jasa ya. Misalnya jual, mohon maaf ya, jual khamar ya, jual minuman keras. Ya, gimana mau kita dapat berkah? Kalau yang kita tuh udah tahu, kira-kira bisa nggak teman-teman carikan saya satu gambaran deskripsi bahwa ada kok manfaat kita jual minuman keras selain tentang profit atau keuntungan. Kira-kira apa? Mbak Amelia, ada Mbak Amelia? Via Amalia ya? Coba, apa tuh keuntungan satu dari orang jual minuman keras? Jadi kalau kita ditanya seperti itu ya jawabannya apa ya? Kira-kira orang itu kalau beli makanya buat apa? Ya buat minum gitu loh. Ada nggak dipakai buat isi bahan bakar, ganti pertalite misalnya? Ngawur-ngawur aja nih, kan nggak ada tuh yang seperti itu. Jadi bahwa orang melakukan maksiat, kita sebagai wasilahnya, sebagai perantara pada maksiatan itu, gimana kita mau berkah di dalam kehidupan kita. Baik, itu yang kedua ya. Artinya menjual dengan barang-barang yang halal. Yang ketiga, untuk bisa mendapatkan dengan harta terbaik dari jual beli terbaik adalah jualah barang-barang itu dengan bi ahsanil badha'i'. Apa itu bi ahsanil badha'i'? Dengan kualitas terbaik. Jadi kalau sudah kualitas terbaik, barang terbaik, kualitas terbaik, jadi misalnya begini, orang itu kalau misalnya jual ya, ada yang asli sama yang KW. Orang, tapi beda juga sih ya, ada juga orang dari awal tuh cari barang KW, ada nggak sih? Pak, saya mau beli Pak, ada yang KW 5 kah? Wah ini susah kalau cari yang memang dari KW. Baik, tapi jujur aja, siapa sih nih sebagai orang yang konsumen barang KW? Orang konsumen barang KW itu pun dia kalau cari barang KW, tapi pasti KW kualitas terbaik. Ya, tolong cari Pak yang KW, tapi hampir mirip sama yang pertama. Ini kan kendalanya itu cuma kendala biaya. Kalau nggak ada kendala biaya, kualitas pertama juga yang diambil kan. Nah, jadi kalau kita jualan pun seperti itu. Jadi misalnya kita jualan buah ya. Jadi ada namanya buah duku. Oh ya, buah duku, langsat ya. Nah, itu buah duku itu kan duku dari daerah Palembang atau dari daerah mana misalnya. Baik. Jadi ada orang jualan ya. Jualannya itu begini, dia punya tulisan. Tulisannya itu apa? Langsat ya. Sering disebut langsat juga. Benar nggak sih? Balikpapan bilangnya langsat ya, Mas Ibnu ya? Halo, suara saya kedengeran ya? Putus-putus, Halo. Pak. Maaf, Pak, suaranya putus-putus. Ini dari tadi ya, putus-putus? Maaf, baru aja, Pak. Baru saja, Pak. Baik, nanti kalau putus-putus dikasih tahu aja ya. Masih putus-putus ini, kawan-kawan? Tidak, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Ini tergantung kota, amal, dan ibadah kayaknya ya. Baik, lanjut. Jadi ada orang jual, Balikpapan biasanya nyebutnya apa? Duku, apa langsat, Mbak ini? Ada yang bilang langsat, ada juga yang bilang duku, Pak. Pernah lihat tulisan ini enggak? Langsat Tanjung Manis. Kan termasuk yang produksi buah itu kan di Tanjungan banyak. Langsat Tanjung Manis. Akhirnya kita akan beli tuh. Nah, ketika beli itu
Bawa balik ke rumah, oh ternyata ada yang masem, ada yang pahit, ada segala macam. Terus kita kan komplain tuh sama yang jual. Kita bilang, Pak, kata Bapak langsat Tanjung manis. Iya, kata dia. Langsat yang ada di Tanjung sana manis gitu loh. Yang saya jual ini beda lagi gitu. Cuma bilang langsat Tanjung manis. Ini kan apa ya, konsep pemasaran yang menarik tapi menipu gitu loh. Nah, kalau kita jual dengan langsat atau dengan kualitas terbaik, itu pastilah tidak perlu apa, orang akan datang. Jadi konsep jualan itu bukan cuma sekedar mencari profit, tapi memberikan yang terbaik. Maka orang kalau kita berikan dengan yang terbaik, orang pun juga akan memberikan dengan yang terbaik. Biasanya kalau harga itu kualitas terbaik, biasanya ya, kalau kualitas terbaik itu tidak main harga biasanya. Tidak main harga itu orang pasti tidak mikirin harganya berapa. Ya, barangnya sudah branded, habis itu kemudian terbatas, limit juga, habis itu orang cari rebutan. Itu biasa kalau sudah rebutan begitu, Anda nggak bicara masalah harga. Udah. Maka maksudnya adalah kalau kita melakukan jual beli terbaik, maka yang kita dapatkan juga adalah keuntungan terbaik biasanya. Dan yang kedua, sebagai konsumen, pembeli kita juga seperti itu. Jadi janganlah mentang-mentang kita ini sebagai konsumen. Siapa di sini yang sering nyuruh-nyuruh ketika makan di warung? Tolong sini ya. Es jeruk 2 loh. Es jeruk 2. Tolong gulanya jangan terlalu banyak. Dan saya ini lagi diet, nggak makan banyak gula. 1/4 ya. Ukurannya berapaan harus seperti ini. Jeruknya itu harus jeruk seperempat. Dan kemudian buahnya begini. Ini kata yang jual, bayar loh cuma 4.000. Sudah nyuruh-nyuruhnya kayak bos apa misalnya begitu. Nah, artinya adalah, kalau kita ingin mendapatkan pelayanan terbaik, maka di saat yang sama, oke, kita punya uangnya, tapi kita juga harus punya adab terbaik sebagai seorang konsumen. Gitu. Nah, baik. Itu konsep yang ketiga. Konsep berikutnya adalah, dalam jual beli terbaik, tidak boleh menyembunyikan cacat yang ada pada barang. Saya jelaskan langsung makna hadisnya aja. Nabi SAW pernah mengatakan, bersabda, bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Maka tidak halal baginya untuk menjual barang yang cacat kepada temannya, kecuali dia jelaskan. Boleh nggak dia jual barang yang cacat? Boleh. Dengan syarat apa? Dia jelaskan kecacatannya itu apa. Kalau masih mau juga tuh habis dijelasin cacatnya itu apa, maka dipersilakan. Artinya, kalau tadi kita diminta untuk menjual barang terbaik, maka berarti kan ada barang sisa. Yang barang sisa itu tidak menjadi terbaik seperti barang yang sebelumnya. Maka apa yang harus dilakukan? Apakah boleh kemudian dijual? Boleh. Tapi syaratnya apa? Syaratnya jelaskan kecacatannya itu ada di mana. Baik, kita akan temukan itu dalam banyak hal ya. Terutama dalam pembelian yang nggak bisa. Ada nggak sih orang jual beli itu nggak boleh dites? Ada kan ya? Jadi kita itu kalau mau beli barang itu nggak bisa gitu loh, mau dicoba. Jadi sifatnya kan lebih ke spekulasi ya, untung-untungan. Oh ini gimana nih? Boleh dicoba nggak? Nggak boleh dicoba. Nanti kalau mau beli. Maka kalau sudah selesai kita bilang akad beli, kalau lagi untung. Tapi kalau lagi zong. Misalnya jual beli di pelelangan ya, kita beli mobil lelang misalnya, itu kan kita nggak boleh coba itu. Itu cuma nyalakan mesin, dengerin. Nah, kalau yang expert itu dia dengerin, paham, oh ini ada kerusakan. Lah kita ini nggak ngerti mobil gimana? Nah, jadi padahal kalau kita jual beli barang itu, cacatnya itu tidak boleh disembunyikan. Ceritakan aja cacatnya gimana. Yang ketiga adalah agar bisa mendapatkan ketiga. Yang sudah kelima ya ini ya. Untuk bisa mendapatkan jual beli terbaik adalah jangan terlalu banyak berjanji dan bersumpah palsu. Orang hidup itu banyak janji palsu, janji semua aja itu kan bikin sakit hati. Apalagi kalau jualan. Oh iya, nanti begini. Nah, jadi jangan sampai sumpah. Apalagi kalau sampai sumpah itu hati-hati. Yang jualan, demi Allah. Wah, kalau ternyata yang dia katakan itu salah, maka berarti wajib bayar kafarat sumpah. Demi Allah,
ini enak, ini manis, sampai demi Allah seperti itu. Begitu sampai ke rumah ternyata busuk barangnya, berarti orang itu bohong. Kalau bohong itu udah dosa, tapi bohong dengan nama atas nama Allah itu dosanya juga besar. Kenapa? Dia sedang membohongi orang lain, dia sedang menjual dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dosa yang luar biasa. Jadi udah, kalau mau jualan aja, nggak usah sumpah-sumpah. Yang kedua, jangan terlalu banyak janji. Kalau janjinya bisa ditepati ya alhamdulillah. Kan ada tuh ya orang jualan. Apa kalau beli di tempat ini, nanti janjinya dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Sampai kita tuh bingung. Sebenarnya kita tuh pengen beli barang itu atau pengen janjinya itu. Pernah nggak beli-beli begitu? Kalau beli ini nanti dapat hadiah gantungan kunci ini. Padahal dia cuma bawa gantungan kunci. Nah, kalau sudah dikatakan seperti itu berarti janji yang harus dia tepati. Baik. Selanjutnya adalah yang keenam. Nanti kita akan buka diskusi sebelum saya lanjutkan. Untuk bisa mendapatkan jual beli terbaik adalah seorang konsumen harus murah hati terhadap produsen suatu barang, dan seorang produsen suatu barang harus sangat murah hati terhadap customer-nya. Maksudnya itu seperti apa? Jadi gini, kalau jualan itu kawan-kawan, sering nggak mendengar orang jualan tuh begini, Mbak Amelia ya, udah Mbak, ambil aja, nanti saya kasih bonus sayur tomat setengah kilo misalnya. Itu kalau sering ngasih begitu, sering nggak kita bakal balik ke tempat itu? Ya bakal sering lagi. Jadi seorang konsumen seorang penjual yang sangat baik terhadap pembelinya itu kan sebenarnya bukan sedang mengambil keuntungan secara finansial. Mungkin keuntungannya sedikit, tapi profit yang lebih besar itu adalah kepercayaan. Dia nggak bakal cari ke tempat yang lain. Kenapa? Itu yang jual baik. Saya boleh tanya Mbak Aina, ada satu, nggak boleh disebut ya sebenarnya. Jadi makanannya enak, pokoknya terkenal lah se-Indonesia ini. Kalau makan itu mantep, rasanya itu wah mantep lah. Tapi bentuk bagaimana baik hati kepada customer itu kan bukan cuma ngasih bonus, ngasih hal yang lebih. Senyum, perilaku yang baik itu kan juga baik. Kira-kira nih, kalau Mbak Aina makan di suatu tempat, makannya itu enak rasanya, tapi yang jual cemberut. Balik lagi apa enggak? Harus mikir-mikir dulu. Tapi enak loh. Tapi setiap kalian tuh dijutekin, wah, gak enak hati kita mau makan di situ. Kan ada tuh ya, yang begitu tuh ya. Nah, begitu pun sebenarnya penjual itu ke kita. Jadi penjual itu kalau lihat ada orang yang begitu, udah Pak, ambil aja kembaliannya. Itu sayang banget itu yang jual. Tapi kalau ternyata yang jual ini lihat konsumennya ya sudah yang kayak tadi ngerepotin, terus habis itu sering marah-marah, hati-hati ya kawan-kawan. Jadi baiknya kita sebagai konsumen terhadap penjual itu juga pahala buat kita. Jadi yang jual itu ridho, ikhlas, enak, kita yang terima itu juga ikhlas, ridho, dan enak gitu. Maka kalau kita ingin orang itu baik ke kita juga baik ke orang. Sekedar ucapan ketika ada orang yang ngasih makan ke kita, Mbak, ini nasi goreng pesanannya. Terus kita bilang, makasih ya Mas. Itu udah sangat berharga buat mereka. Pernah nggak kira-kira makan habis itu bilang ucapan terima kasih? Pernah kira-kira? Ada orang yang saya lihat ya, atau begini, ada orang yang habis makan di satu brand terkenal, ayam tepung itu, jadi kalau dia makan, setelah makan itu, dia buang sampah-sampahnya itu ke tong sampah sendiri gitu. Coba, sampai sebegitunya. Jadi, mengurangi pekerjaannya juga, ngebantu juga, ucapan terima kasih juga, ngasih senyuman juga, itu bagian daripada bahwa kita sedang memberikan pelayanan terbaik sebagai seorang konsumen. Orang itu jual enak ke kita juga enak ke dia, orang ridho, kita ridho. Ini yang menjadikan makanan itu enak buat kita makan. Yang terakhir adalah konsep dalam berdagang terbaik, ini terkait tentang adabnya ya. Kita belum masuk dalam akadnya. Yang terakhir adalah jangan sampai melalaikan kewajiban kita, terutama terkait tentang sholat.
Jadi nanti kalau ada habis selesai kuliah ini, ada yang langsung praktek jadi bidan misalnya, sambil kemudian langsung juga jual alkesnya misalnya, atau kemudian punya bisnis apotek misalnya, atau buka klinik misalnya, atau apapun itu, satu poin pentingnya. Kalau ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik, mendapatkan berkah, jangan sampai melalaikan dengan sholat. Seperti itu ya. Jadi, kalau misalnya sudah datang waktunya sholat, maka tinggalkan pekerjaan-pekerjaan yang lain, kecuali dalam keadaan darurat ya. Apa contoh darurat? Kalau lagi kita praktek misalnya, kemudian ada ibu yang melahirkan, terus mintanya cesar, begitu dicesar kedengaran suara azan. Allahu Akbar, kan konsepnya dahulukan Allah, laksanakan sholat, maka Allah akan mendahulukan kita dalam setiap urusan kita. Kecuali kalau dalam keadaan darurat. Apa contoh dalam keadaan darurat? Ya kayak tadi, kita lagi cesar misalnya, lagi operasi orang, nah tiba-tiba keadaannya seperti itu. Nah kalau sudah dalam keadaan seperti itu, ya tolong orang dulu, baru kemudian kita mengerjakan dengan kewajiban kita. Baik, kawan-kawan yang saya hormati, itu ada 7 hal yang terkait tentang konsep jual beli terbaik agar bisa mendapatkan hasil terbaik. Di saat yang sama, yang diinginkan adalah agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang kita jual, dari apa yang kita usahakan. Mungkin itu kawan-kawan sebagai kata pembuka dari saya, pembahasan terkait tentang fikih muamalah dengan judul utama adalah jual beli terbaik. Jual belinya itu sudah kita pahami dalam pemahaman jual beli, dan kemudian terbaiknya maka terkait tentang adab perilaku dalam jual beli itu sendiri. Baik, itu sebagai kata pengantar. Selanjutnya kita buka dengan sesi tanya jawab, dan sebelum itu saya kembalikan ke moderator. Baik, bagi para peserta yang ingin bertanya, sesi tanya jawab sudah dibuka. Silakan yang ingin bertanya untuk raise hand terlebih dahulu, lalu memberikan pertanyaannya. Atau mungkin jika malu berbicara, bisa menggunakan kolom komentar ya. Terima kasih. Silakan kawan-kawan, ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini? Silakan. Ya, silakan. Ada yang mau ditanya, Mas Ibnu? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau nanya hukum jual beli online. Kan itu di mana ketika kita jual beli online, antara pembeli dan penjualnya itu tidak bertemu secara langsung. Dan yang terjadi, seperti yang kita lihat sekarang, banyak terjadi penipuan atau apalah segalanya. Itu hukumnya gimana gitu? Baik. Jual beli online ini memang jual beli yang potensi tertipunya itu lumayan besar ya. Ya tadi yang saya bilang, speknya gimana, tiba-tiba yang datang seperti apa. Halo, suara saya jelas? Jelas. Baik. Nah, jadi yang kedua adalah kita juga tidak bisa tahu benda yang datang itu kualitasnya seperti apa. Kenapa? Karena kita nggak ada di tempat. Padahal satu syarat daripada jual beli itu adalah ijab dan qabul ya.
Dan kemudian ijab dan qabul itu kalau misalnya dia di tempat, dia kan bisa tahu tuh, oh bendanya seperti ini. Nah, baik. Jual beli secara online, ini kan jual beli dengan bentuk pemesanan terhadap suatu barang, istisna misalnya, pemesanan suatu barang yang kemudian barang itu akan datang sesuai dengan pesanan atau tidak. Sebenarnya konsep jual beli secara online ini ya tidak masalah sebenarnya. Kalau bicara secara hukum ya tidak masalah. Cuma syaratnya satu, harus ada kejujuran, harus ada kesesuaian antara barang yang sudah ditampilkan di layar itu dengan barang yang kemudian akan dia kirim ke dia itu. Jadi kalau bicara hukum, Mas Ibnu, boleh nggak sih? Boleh sebenarnya. Akad secara online itu boleh, boleh. Jadi kita beli barang, pemesanan barang seperti itu, kita transfer uangnya dan kemudian orang kirim ke kita. Nah, cuma bagaimana solusinya? Solusinya adalah ada yang nanti disebut dengan khiyar. Khiyar itu artinya adalah pilihan agar barang itu bisa dikembalikan apa nggak bisa dikembalikan ketika sudah tidak sesuai dengan spek yang dijelaskan. Nah, jadi artinya solusi hukum itu seperti apa? Kalau jawabannya Mas Ibnu, kalau tidak sesuai spek bagaimana? Ya tidak boleh. Berarti tidak boleh dong akadnya. Tidak boleh akadnya kalau tidak sesuai spek. Jualan tidak sesuai barang itu tidak boleh, kawan-kawan. Wah ini barangnya bagus seperti ini, ternyata tidak sesuai. Itu tidak boleh. Baru bisa akan terjadi ketika orang yang membeli barang itu mengatakan, ya sudah saya ikhlas, saya ridho dengan barang yang dijual. Itu baru bisa terjadi akad yang sah. Nah selanjutnya, untuk mengakomodasi itu ada namanya khiyar. Khiyar itu artinya pilihan. Pilihan antara membatalkan akad atau meneruskan akad. Biasanya saya ini adalah orang yang hampir jarang beli online ya. Karena ya jarang aja beli online gitu loh. Kalau mau beli aja gitu langsung. Jadi ada khiyar. Khiyar itu pilihan. Ternyata begitu barang itu datang, wah kok nggak sesuai spek. Kita diberikan pilihan antara membatalkan akad karena tidak sesuai atau meneruskan akad dengan artian kita ikhlas terima terhadap barang yang sudah diberikan kita. Nah, seperti itu. Silakan kalau mau ditanggapi. Kalau paham saya di online juga ada perjanjian seperti itu ya, Mas Ibni. Kalau barang tidak sesuai spek bisa dilaporkan. Tapi ya responnya nggak langsung cepat gitu. Lama diproses dulu, muter-muter ya gitu online. Udahlah saya ikhlas saja lah gitu ya Mas ya, karena terlalu panjang. Oh ya, jadi hukumnya tuh boleh yang jelas. Kalau bicara, jadi jual beli online selama sesuai spek ya. Nanti kalau bicara akad kita perlu pertemuan khusus ya membahas. Makanya saya jujur ya kawan-kawan. Ketika saya boleh cerita dikit dari awal itu, Pak, judulnya fikih muamalah. Saya tuh langsung, wah fikih muamalah. Fikih muamalah ini kan jurusan. Saya kebetulan sekretaris prodi hukum ekonomi syariah. Itu kan jadi jurusan. Jadi proses pembelajaran 4 tahun mau kita bahasnya dalam satu begini. Tapi menarik menurut saya, kenapa? Karena kaitan muamalah itu kan sudah jadi booming sekarang. Kalau bicara boleh, boleh. Sesuai kalau dengan syarat apa yang dia jual itu sesuai dengan barang yang dia jelaskan. Dengan spek yang dia sebutkan. Tapi kalau enggak, berarti tidak boleh. Seperti itu kira-kira masih mengulang. Mohon maaf tadi mana cerita. Ya, terima kasih Ustadz jawabannya. Oh itu ada. Mbak Sherly mau tanya apa? Silahkan Mbak Sherly. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan saya Sherly, mahasiswi dari Akbid semester 3. Di sini saya ingin menanyakan terkait, saya kan pedagang Pak, pedagang sembako gini. Bagaimana cara kita menyikapi orang bahasanya apa ya Pak, yang ngebon sedangkan kita tuh nggak punya dana, apakah boleh kita meminjam untuk menomboki kebutuhan yang kurang di toko gitu nah Pak? Atau orang yang memiliki bon itu harus kita spesifik seperti apa sikap kita untuk ya memberi alasan gitu-gitu nah Pak, sedangkan kondisi dari orang yang tukang bon itu ya begitu kekurangan, kita juga kebutuhan gitu nah Pak. Ini serba salah ya. Jadi yang utang ini
kekurangan juga gitu loh. Jadi kalau mau ditagih, kayaknya nggak ada Ya, ini juga. gitu Mbak. Sedangkan kayak stok-stok yang di toko tuh kayak sudah berkurang gitu nah Pak. Baik. Yang pertama adalah kawan-kawan, itulah. Padahal kalau kita beli, kan UMKM seperti Mbak Sherly yang bangun ini, itu kan UMKM umat ya, UMKM-nya kita semua gitu loh. Dalam pengertian kita membangunnya Sherly, kita sedang membangun semua juga, termasuk Sherly-nya juga. Kita beli di situ juga. Coba, sebelum saya jawab ya, Mbak, kawan-kawan semua. Siapa yang pernah beli ke mall atau ke yang apa namanya Maret ujungnya itu? Kalau beli situ boleh nggak ditawar? Coba masuk aja ke yang Nggak bisa. Maret. Boleh, Pak. Boleh ya? Nggak boleh Pak, nggak bisa. Sama anunya bilang, mohon maaf, bisa nggak ditawar ini harganya? Nggak ada kan? Kita tuh nggak nawar gitu loh kalau di yang lain. Cuma kalau sudah ke toko kelontongan, toko yang itu nawarnya la haula wala quwwata illa billah. Berapa harganya Pak? 5.000 Pak. Oh iya, nanam sendiri. Iya, nanam sendiri. Boleh saya tawar 3.000 Pak, jadi 2.000 aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 2.000. Gimana coba 2.000? Buang parkir aja lah 2.000, ke kamar mandi itu 2.000. Ini nawar sayur banyak banget begitu. Beli ke situ kita nggak nawar. Dan kemudian yang kedua, terkait permasalahan Sherly, boleh nggak kita utang? Datang aja ke situ. Terus bilang, boleh bond dulu. Itu kalau kita utang di situ, yang nombokin siapa? Kasirnya. Jadi mereka itu bangun konsep perekonomian dan tetap jalan dan bisa sukses, itu dihidupkan ya kita juga. Kita juga nggak pernah nawar, kita juga nggak mau ngutang juga ke situ, gitu ya. Nah, maka itulah baiknya Mbak Sherly dan kawan-kawan. Kalau jualan, kalau ada yang mau ngutang, diutangin, ya kan? Kadang habis ngutang itu lupa lagi. Memang kita ini kalau ada orang yang ngutang, kita ngutang ke orang, jarang-jarang kita itu ingat, ya lupa-lupa. Oh saya ada utang ya? Tapi kalau orang ngutang kita, ingatnya itu juga luar biasa ya. Sekuat hafalan surah Al-Fatihah. Ya. Wah ini orang ini punya utang nih sama saya. Gitu. Baik, maka satu yang harus kita pahami, konsep hutang piutang. Makanya nanti dalam salah satu akad di dalam fikih muamalah itu adalah mudayanat. Apa itu mudayanat? Hutang piutang. Hutang piutang dengan segala macam halnya, termasuk nanti rohan. Rohan itu artinya adalah apa ya? Rohan itu artinya adalah gadai, ada nanti kemudian kafalah. Kafalah itu adalah sebagai jaminan. Kurang lebih seperti itu. Baik, jadi masalah hutang piutang itu, gini Mbak Sherly, biar Mbak Sherly paham. Ada hadis dalam riwayat Ahmad, bahwa kalau kita itu ngasih ke orang, itu kan dapat pahala ya. Tapi dalam hadis riwayat Ahmad itu disebutin, ini biar Mbak Sherly senang dulu. Ngasih hutang ke orang itu dapat pahala 18 kali lipat lebih besar pahala. Sedekah itu kan pahala terkecilnya, itu 10 kali lipat. Dalam hadis riwayat Ahmad, dalam takdir itu disebutin, bahwa orang yang ngasih hutang itu dapat pahala 18 kali lipat. Jadi Mbak Sherly sekarang berbahagialah, karena banyak pahala menghutangkan orang lain yang sedang dipegang ya hari ini. Nah, cuma syaratnya satu, harus ikhlas dan sabar. Itu ya. Jadi kalau masih belum ikhlas, pahalanya berkurang-kurang, nanti jadi 10 juga gitu. Baik. Yang kedua adalah, bahwa ketika hutang piutang itu, ini kan ada kewajiban dan ada hak di sana. Maka penguat daripada kewajiban dan hutang piutang itu adalah ada nanti namanya dalam ayat itu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Apa itu? Dicatat. Yang kedua adalah ada konsep rohan. Rohan itu artinya apa? Ada barang yang menjadi jaminan ketika hutang piutang. Jadi Mbak Sherly, kalau ada orang yang ngutang itu, apa yang harus dilakukan? Ya dikonsep dulu. Pak, ini ngutangnya sampai kapan? Dan kemudian nanti kalau misalnya ngutang, berapa tempo yang bisa diberikan. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika sudah jatuh tempo nanti, kewajibannya adalah, ya dia harus bayar.
Tapi kalau misalnya dia mau ikhlaskan, itu sunnah hukumnya. Ada Mbak Serlina. Jadi konsepnya begini, kalau sudah jatuh tempo, wajib dia bayar. Itu ya, itu kewajiban. Tapi yang sunnahnya, dia ikhlaskan, yang kasih hutang itu dia ikhlaskan. Ini yang kata para ulama, sunnah lebih afdol daripada yang wajib. Nah, artinya begini, kalau kita pas mau nagih itu, atau kita mau ngasih hutang itu lihat-lihat sebenarnya. Kalau memang sudah dari awal itu Mbak Serdi, orang yang mau hutang tuh kita lihat, ini kayaknya udah tidak bisa bayar. Ya sudah, catat aja. Cuma hati itu udah disiapin gitu loh. Kalau dia tidak bayar, saya ikhlaskan. Gitu. Tapi kalau memang dari awal kita lihat orang yang mampu aja, terus kemudian ngutang-ngutang terus, dari awal aja dikerasin, Pak, mohon maaf, kita nggak bisa masalah hutang piutang udah nggak bisa lagi Pak, udah nggak bisa ngebond lagi di sini. Apa kalau mau beli cash, kalau enggak. Kalau mau hutang silahkan ke yang lain. Kenapa? Ini supaya bisnis kita ini jalan terus. Ini yang lain ini, yang retail besar yang Maret-Maret tadi itu kenapa bisa coba? Karena nggak ada istilah hutang di sana. Nanti kalau mau hutang bayar, bukan bayar dan bayar langsung cash dia. Itu ya. Jadi bagaimana menghadapi itu? Satu, siapkan hati. Yang kedua, pahalanya dipahami. Dan yang ketiga, ketika kita ada orang mau hutang tuh dari awal udah disiapin tuh. Ini orang ini kira-kira bisa bayar nggak? Kalau nggak bisa bayar, kalau ternyata nanti nggak bisa bayar, saya ikhlaskan. Tapi kalau memang kita lihat dia bisa dan atau kemudian perusahaan ini nggak bisa berhutang, udah dari awal aja bilang apa? Mohon maaf, kita nggak bisa bond, nggak bisa hutang. Kurang lebih seperti itu ya, Mbak Sherly. Gimana Mbak Sherly? Mau ditenggapin silakan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Kalau saya nanya lagi boleh Pak? Boleh. Silakan. Gini Pak, kan ada bisnis, orang tua saya itu kan bisnis berat gitu kan Pak, besi tua gitu. Nah biasanya di perusahaan-perusahaan itu ada sistem lelangan. Nah di mana sistem lelangan ini kayak apa ya, di mana orang yang menawarkan harga paling tinggi dia yang menang. Itu hukumnya bagaimana ya Pak? Orang lelang itu kan memang seperti itu ya? Iya saya... Ya, gimana? Sistemnya seperti apa tuh lelangnya? Ya, saya menanyakan kejelasannya Pak, itu apakah apa bedanya sama undian gitu nah Pak? Di mana letak kesamaannya dengan undian, Mbak Sherly? Halo, Mbak Sherly. Kenapa disamakan? Pak. Bukankah kalau undian itu kayak semacam itu kan kalau dari sistemnya tuh beda halnya sama judi apa kayak mempertaruhkan gitu nah apa siapa pemenangnya gitu nah Pak. Jadi saya tuh bingung apakah boleh apakah tidak gitu nah Pak. Semacam kayak undi-undian ya, gitu ya dianggapnya? Iya, Pak, kan bisa juga dianggap seperti itu. Apa hukum lelang? Sekarang kita pahami dulu ya, lelang itu seperti apa. Jadi lelang itu adalah jual beli yang ditawarkan oleh seorang penjual kepada pembeli-pembeli yang hadir. Jadi sistem lelang ini kan sebenarnya sudah ada ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma lelang itu entah ada pembelinya atau ketika banyak pembelinya maka diambil dengan harga yang tertinggi. Contoh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang pemuda itu yang tiap hari itu kerjaannya minta atau bagaimana. Maka diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah di rumah kamu itu punya kapak ya? Semacam kapak itu. Atau ada harta nggak di rumah gitu? Jadi kata orang itu, ada ya Rasulullah, saya punya harta ini. Kalau begitu bawa sini. Begitu dibawa, disampaikan kepada para sahabat, siapa yang mau beli ini? Nanti barang yang dijual itu, uang yang didapat dikasihkan ke dia sebagai bentuk modal. Nah cuma inti poin di sini adalah, siapa yang mau beli ini? Bukankah itu lelang? Dan itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Jadi lelang itu boleh nggak sih? Boleh. Jadi
dijual dengan harga tertinggi. Siapa yang mau beli? Oh, ini yang paling tinggi, silahkan. Boleh seperti itu. Cuma ada syaratnya. Apa itu? Kalau barang itu sudah lelang itu jangan dibikin main-main. Jadi bikin main-main itu apa? Kalau memang terbuka untuk umum, terbuka untuk umum. Siapa saja boleh. Nah, seperti itu. Dan kalau sudah kemudian ada pemegang lelang yang menang di lelang itu, maka tidak boleh lagi dijual kepada orang lain. Itu poinnya. Misalnya yang paling tinggi siapa yang mau beli? Oh, ternyata Sherly yang punya harga tertinggi. Tiba-tiba saya datang. Saya perlu dengan barang itu dan saya tawar. Habis itu saya bilang, saya beli ya, harganya lebih sedikit turun atau lebih sedikit mahal. Terus saya ngomong sama si penjual, mau nggak? Padahal sudah ada akad perjanjian tuh tadi tuh di situ, bahwa yang beli Sherly. Boleh nggak kalau seperti itu? Nggak boleh. Nggak boleh lagi dijual ke saya. Maka bolehkah jual beli lelang? Boleh. Dan sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kurang lebih seperti itu. Gimana Mbak Sherly? Ada yang mau ditanggapi? Baiklah, sudah cukup jelas. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman dan adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Permisi Ustadz, saya Nurul dari tingkat 2 izin bertanya. Ya, jadi bagaimana hukum penjualan reseller? Yang mana reseller ini kan dia tidak memegang barang, tapi ikut mempromosikan barang. Terima kasih. Gimana konsepnya reseller itu, Mbak? Saya ini harus banyak belajar. Jadi reseller itu biasanya tidak memegang barang, jadi hanya ikut mempromosikan. Ini saya sebutin ya contohnya. Ini benar apa enggak, Mbak? Jadi misalnya begini, ada satu produk. Jadi habis itu dia pasarkan produk itu, dia dia sampaikan, oh begini. Setelah itu kalau mau belinya itu ke siapa? Apakah belinya ke saya, orang yang memasarkan itu, atau dibelinya ke perusahaan awal? Gimana, Mbak? Kepada orang yang mempromosikan, Pak Ustadz. Baik, nah sekarang berarti posisi si penjual itu sebenarnya sebagai apa? Itu yang harus kita pahami, kawan-kawan. Kalau misalnya tangan kedua gitu, Ustadz. Oh, sebagai tangan kedua. Nah, tangan kedua ini apa? Nanti bisa saja seperti ini konsepnya, bahwa si produsen pertama itu jual barang ke kita sebagai orang tangan kedua. Jadi barang itu di-drop ke kita, kemudian dijual. Nah, kalau sudah dijual ke kita, maka berarti ini hak milik kita. Kalau sudah hak milik kita, ya terserah kita mau jual. Maka kita jual, kita pasarkan, maka orang itu belinya ke kita. Cuma harus ada akad yang jelas bahwa antara pihak yang perusahaan ke kita itu sudah selesai. Apa sudah selesai? Dia jual barangnya ke kita jual pada orang lain. Itu yang pertama, tapi kayaknya jarang yang begini. Atau yang kedua, barang itu dititipin ke kita. Dan kemudian kita pasarkan, dan setelah kita pasarkan, baru kemudian kita jualkan. Orang itu belinya kemana? Belinya itu ke kita. Dari dua konsep ini, Mbak siapa tadi yang tanya? Nurul, Pak Ustadz. Mbak Nurul. Itu yang mana tuh yang dipakai? Yang pertama apa yang kedua? Enggak dua-duanya sih, Pak Ustadz. Karena tuh, misalnya kayak gini, kayak pusatnya itu ikut mempromosikan, dan kita sebagai reseller juga lagi Zoom, Bu, bentar. Lanjut. Jadi kalau misalnya ternyata saya reseller bagian kota Balikpapan, nanti kalau misalnya ternyata pembelinya terlalu jauh untuk membeli langsung ke pusat, jadi dia memesannya di saya seperti begitu. Jadi kalau misalnya dari reseller itu ada tambahan harga biasanya, Pak Ustadz, gitu. Dulu. Dari perusahaan ke sampean itu nitipin barang apa enggak? Enggak ya? Enggak. Tapi ada juga yang resellernya ini langsung membeli barang banyak. Tapi ada juga yang tidak. Dia hanya mempromosikan barang, nanti kalau misalnya sudah ada orang yang mau, sudah ada calon pembelinya, baru reseller ini memesan barangnya. Bagi yang tidak punya modal banyak, gitu Pak Ustadz. Ini sepaham Bapak ya, karena reseller ini, jadi begini, kalau misalnya seperti yang kedua tadi itu,
dia pesan barang, kalau sudah banyak yang pesan, baru kemudian dia pesan kepada produsennya, berarti dalam hal ini adalah, ya nggak apa-apa, orang ini membeli barang kepada produsen ya, dalam hal ini perusahaan awam misalnya, baru kemudian itu kan di-drop ke dia, setelah di-drop ke dia baru dikirim. Itu berarti sama dengannya orang ini sedang jual barang yang miliknya kepada si pembeli. Itu yang pertama. Atau yang kedua, yang tadi yang disebutin yang pertama tadi itu, dia bisa dianggap sebagai wakil perusahaan. Wakil perusahaan. Jadi wakil perusahaan itu wakil. Wakil itu apa? Dia orang yang diamanahkan oleh perusahaan untuk mempromosikan. Maka dipromosikan. Ketika ada, maka orang itu beli ke perusahaan. Nah, keuntungan yang dia dapatkan ada perjanjian dari awal. Bahwa kemudian kalau ada orang yang beli, dia dapat jatah. Wakil itu dengan misalnya al-wakalah, wakil tapi dengan upah misalnya. Maka upah itu diberikan kepada orang itu dalam setiap penjualan yang ada. Jadi konsepnya ada dua. Bisa dia yang jual barang, berarti dia beli dari produsen, dia barangnya baru kemudian dia jual kepada customer yang lain. Atau cara yang kedua, dia tidak beli barang, cuma sebagai wakil aja. Wakil. Jadi ada orang minta jualkan ke kita jualkan, kita promosikan, ada yang beli, kita kasih ke sana. Nah, upah kita dari mana? Perjanjian wakil itu mengatakan nanti kalau ada keuntungan dikasihkan ke kita. Seperti itu kira-kira, Mbak. Ada yang mau ditanggapi? Silakan. Halo? Iya Pak Ustadz, terima kasih. Saya izin bertanya lagi Pak Ustadz. Boleh ditanya lagi Mbak Nurul, silakan. Saya mau bertanya untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana hukum jual beli dengan DP hangus? Jadi yang mana penjual beli ini kayak misalnya kita tidak jadi memesan barang dan uang DP-nya itu tidak bisa kita terima kembali. Bagaimana hukum uang tersebut yang diterima sama penjual dan apakah kita ikut berdosa dalam jual beli tersebut, Ustaz? Terima kasih. Yang pernah seperti itu? Jual beli DP hangus, sudah barangnya nggak jadi ya, habis itu hangus lagi. Atau misalnya nggak jadi, ya itulah. Baik. Jual beli ini sekarang tinggal kita pastikan adalah bahwa uang DP yang kita kasih ke dia itu sebagai apa. Jadi kalau uang DP yang kita kasih ke orang itu adalah bagian daripada uang pembelian. Misal kita mau beli barang, sepeda motor atau mau beli apa. DP-nya berapa? DP-nya misalnya 1 juta. Pokoknya DP-nya itu 1 juta. Jadi kita kenali akadnya apa dulu nih. Ketika kita ngasih uang itu, 1 juta itu sudah masuk di harga barang apa enggak? Misalnya harga sepeda motornya 20 juta, maka kita kasih DP 1 juta. Ketika kita kasih itu ke uang ke 1 juta itu, ke yang kita mau beli sepeda motor ke dia, maka jadi nggak jadi, kalau misalnya jadi, maka berarti kita tinggal melunasi 19 juta. Tapi kalau nggak jadi dalam pengertian barangnya kan nggak jadi datang. Nah, sementara uang muka pembelian itu yang saya harus lunasi belakangan ternyata karena barangnya nggak datang, Anda harus kembalikan. Jadi kalau dianggap uang muka yang kita berikan itu adalah sebagai bagian daripada pembelian, nggak boleh diterima, nggak boleh hangus uangnya. Nah, cuma kalau kemudian uang DP itu dianggap sebagai uang apa ya? Uang upah. Apa itu uang upah? Tolong carikan saya barang dengan spek seperti ini, seperti kita bilang sama sales. Dan dicarikan. Nah, itu kalau kita anggap sebagai uang upah, maka dia carikan ada atau tidak ada barang, dia seharusnya memang dapat upah. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya, Mbak Nurul, yang selama ini dianggap uang DP itu bagian daripada transaksi atau dianggap sebagai uang upah. Kira-kira gimana? Bagian dari transaksi, Pak Ustadz. Kalau bagian dari transaksi, maka berarti kalau tidak jadi, itu harus dikembalikan. Kenapa? Transaksi itu ada barang, ada harga. Barangnya ada, kita lunasi. Kalau nggak ada, balikan uang kita. Tapi kalau dianggap sebagai upah dari pencarian itu,
barangnya ada atau nggak ada barang, ya dia tetap terima upahnya. Ada barang, dia usaha tuh. Dia sudah usaha nggak ketemu barangnya, ya dia tetap dapat upah dari apa yang dia kerjakan. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik, ada hadis yang menyebutkan Nabi Rasulullah SAW, Nabi melarang daripada anbai'il urban. Hadisnya tadi tapi dhaif ya. Bahwa Nabi melarang sistem jual beli dengan uang muka. Tapi sekali lagi ini hadisnya di riwayat Ahmad, tapi seingat Bapak hadisnya dhaif. Makanya ulama banyak yang bilang ya enggak apa-apa sih sebenarnya, tapi mau dianggap apa dulu? Kalau dianggap uang muka bagian transaksi ya enggak bisa itu. Apa sih? Allah. Apa Bu? Tehnya berapa biji anunya gulanya? Hah? Sebentar ya. Silakan pertanyaan berikutnya. Ada yang main saham di sini? Siapa yang main saham? Ini sekarang pertanyaan beberapa hari ini yang masuk ke Bapak ini rata-rata tentang saham. Silakan kalau ada pertanyaan kawan-kawan. Baik, para peserta silakan jika ada yang ingin masih ditanyakan. Kita masih ada waktu 15 menit lagi untuk sesi pertanyaan dibuka. Baik, untuk para peserta, sembari menunggu pertanyaan yang akan ditanyakan, bisa ya mengisi link absensi yang telah dan berada di kolom chat ya. Terima kasih. Dikasih hadiah sama panitia apa? Sama panitia? Hadiahnya dapat doa dari panitia lah kira-kira. Baik, ada transaksi-transaksi yang sering terjadi ya di tempat kita itu. Dan transaksinya itu sebenarnya yang kayak tadi ya, yang Bapak sebutkan di awal. Sebenarnya sah nggak sih orang jualan seperti itu? Apa enggak? Kalau di Balikpapan sering nggak teman-teman itu lihat ada orang kalau lagi jualan terus bilang, saya jual ya, saya beli ya. Pernah ketemu itu Mbak Aina, orang jualan begitu? Enggak, Pak. Biasanya sudah kalau misalnya udah jajakan jualannya, udah jajakan gitu aja, nggak perlu harus ngomong si jual kayak gitu. Tidak perlu biasanya, Pak. Ada ya, ada daerah yang seperti itu. Saya jual ya, saya beli ya. Itu kan ekspresi tentang antarodin, keridhaan dari orang penjual hingga kemudian dia bilang saya jual. Atau kemudian saya beli. Maka jadi pertanyaan adalah, bagaimana kalau orang jualan, namun di saat yang sama, ungkapan keridhaannya itu tidak dia katakan dengan saya jual dan saya beli. Boleh apa enggak? Diganti dengan yang lain. Misalnya, kalau di Balikpapan ini terima kasih ya. Makasih ya Om, gitu ya. Maka yang paling penting adalah dengan ungkapan apapun, dengan saya jual, atau dengan saya beli, atau dengan kata-kata terima kasih ya, itu kalau sudah poin pentingnya adalah dia ridho apa enggak, dia meridhokan itu apa enggak. Dengan meridhokan itu, baik dengan terima kasih, itu jual belinya sudah sah. Atau bahkan hanya dengan diam aja, tapi dia senang aja gitu, yaitu udah bagian daripada antarodin. Apa itu antarodin? Sudah bagian dari keridhaan ya, keridhaan dari orang yang melakukan
jual beli itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, yang kawan-kawan harus pahami adalah dalam melakukan jual beli itu yang sering hati-hati ya. Yang mungkin sering kejadian. Siapa di sini teman-teman yang sering beli buah ya? Terus beli buah ditimbang sama si penjual, begitu sudah ditimbang, tiba-tiba ngambil sendiri, habis itu dibuat. Ini saya minta ya. Itu yang seperti itu, kalau yang ngambil adalah penjualnya, berarti keikhlasan dari penjualnya. Tapi kalau ngambil sendiri kemudian ditambahkan, itu tidak akan bisa mendapatkan keridhaan, keikhlasan, kemurnian kehalalannya itu, kecuali kalau yang punya barang itu sudah benar-benar mengikhlaskan dan meridhokan. Baik kawan-kawan, itu sedikit terkait tentang jual beli di materi kita hari ini. Ada banyak sebenarnya pembahasan-pembahasan terkait jual beli ini. Maka secara umum, fikih muamalah adalah kajian hukum Islam yang banyak terkait tentang harta. Nah, harta baik satu dalam muawadhat, apa itu muawadhat? Terkait tentang pertukaran harta. Apa contoh pertukaran harta? Misalnya jual beli, yang satu pakai uang, yang satu kemudian pakai barang, atau muawadhat yang sifatnya itu adalah barter, barang dengan barang tertentu. Nah, ketika kemudian barang ditukar dengan barang, maka ini ada sudah keterkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang jangan sampai jatuh di dalam riba. Nah, makanya nanti fikih muamalah berarti berbicara tentang muamalah apa saja yang dibolehkan dan muamalah apa saja yang tidak dibolehkan. Nah, yang dibahas di dalamnya itu apa? Jadi satu terkait tentang muawadhat, pertukaran barang, baik sifatnya jual beli atau sifatnya barter. Ada nanti yang sifatnya itu adalah syirkah ya, atau musyarakah, yaitu keterikatan. Jadi suatu bentuk kerjasama, itu juga dibahas dalam fikih muamalah. Kalau hari ini tema kita hanya terkait tentang jual beli, sebenarnya ruang lingkupnya bukan cuma muawadhat ya, pertukaran barang, tapi juga kerjasama. Kerjasama apa saja bisa disebut nanti dengan musyarakah. Apa itu musyarakah? Yang satu punya modal, satu punya modal. Yuk sama-sama kita kerja. Nanti musyarakah ini ada yang masuk dalam dunia saham ya. Ayo yang satu mau kerja dengan kerja banyak yang satu, nanti dia modalnya gitu. Nah, kalau yang satu benar-benar cuma bekerja, yang lain benar-benar modalnya, ada nanti namanya mudharabah. Mudharabah. Jadi yang satu kerja, yang satu punya modalnya. Nanti ada namanya murabahah juga misalnya. Nah, jadi konsep-konsep yang seperti ini itu juga ada dibahas dalam fikih muamalah. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Selama ini kan kalau kita kerja sama, yuk tanam modal. Akhirnya tanam modal di sana, begitu tanam modal, pas lagi untung, senang. Ada dividen, ada laba dari perusahaan itu dibagi, senang. Tapi ketika sudah rugi, langsung datang tuh ke perusahaan, terus bilang, kembalikan uang kami, kembalikan uang kami. Konsep kerjasama dalam Islam itu adalah, maka kalau kita sudah masuk dalam dunia kerjasama, untung, sama-sama untung. Tapi kalau rugi, sama-sama ditanggung ruginya. Itu konsep di musyarakah. Ada nanti kemudian konsep taufiq ya. Dalam fikih muamalah itu juga dibahas dengan konsep penguatan kepercayaan. Ada nanti utang piutang, misalnya mudayanah ya, utang piutang. Maka konsep penguatan hutang piutang itu apa? Satu ada pencatatan, atau kemudian kafalah, ada yang menjamin, atau kemudian rohan, ada yang kemudian dengan barang jaminan. Nah, nanti kita akan, kalau dikupas lebih banyak itu, barang jaminan itu boleh nggak dipakai? Orang minjam uang. Begitu minjam uang, barang jaminannya mobil. Mobil itu adalah barang jaminan, bukan barang yang seharusnya dipakai. Makanya nanti akan dibahas tuh, apa hukumnya pakai barang jaminan itu. Utang, barang jaminannya sepeda motor. Sepeda motornya malah dipakai. Bukannya itu ngambil untung dari keuntungan, dari orang yang utang. Baik, ada nanti akad itu adalah akad konsep di fikih muamalah itu tabarru. Itu apa? Pemberian sesuatu kepada yang lain tanpa mengharapkan dengan imbalan. Ada namanya sedekah, ada namanya infak, ada namanya wakaf, ada namanya hibah,
ada namanya hadiah, ada namanya atiyah. Itu bentuk pemberian tanpa imbalan. Kalau jual beli, pemberian dengan ada yang dia dapatkan, tapi kalau yang disebutkan akad tabarru, dia ngasih tapi kemudian tabarru itu tolong menolong dan kemudian tidak mengharapkan balasan dari barang yang dia berikan. Maksudnya balasan balik benda yang dia berikan. Nah, nanti kalau dibahas lebih banyak, sodakoh itu beda dengan infak. Infak itu beda dengan wakaf. Wakaf itu beda dengan hadiah. Makanya kalau pergi ke masjid, kita teliti itu, kita telaah, itu masjid itu kan tulisannya kan beda-beda. Ada kotak infak, ada kotak sodakoh, itu beda-beda. Baik, itu sebagai gambaran umum terkait fikih muamalah di pertemuan kita hari ini, kawan-kawan yang saya hormati. Mudah-mudahan di sedikit pertemuan ini bisa memberikan jalan membuka untuk kita memahami bahwa fikih muamalah adalah suatu fikih yang diajarkan oleh langkah awalnya oleh Nabi SAW untuk kita amalkan di dalam kehidupan, terutama terkait tentang hubungan kita, terkait tentang harta terhadap sesama kita. Apa saja di dalamnya, banyak sekali yang dibahas. Jual beli itu cuma salah satunya, yang lain masih banyak pembahasan yang seharusnya dikaji dan dipahami lebih dalam. Mungkin sedikit yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Kalau ada pendapat saya yang salah atau kurang muktamad, tinggalkan, ikuti pendapat yang lebih baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Sallallahu alaihi Muhammad wa alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan jazakumullah khairan kasiron atas materinya, Ustadz, juga atas pertanyaan-pertanyaannya tadi dari para peserta. Alhamdulillah dengan adanya pemaparan dari Ustadz sudah kita semua bisa menambah ilmu serta pengetahuan tentang ladang jual beli. Jadi dalam jual beli terbaik tadi dijelaskan oleh Ustadz memiliki 7 konsep. Yang pertama ada kejujuran, yang kedua barangnya harus halal, yang ketiga kualitasnya adalah kualitas terbaik, yang keempat tidak boleh menyembunyikan cacat, yang kelima jangan terlalu banyak sumpah atau janji, yang keenam konsumen dan produsen sama-sama baik dalam sikap atau adabnya dalam jual beli sama-sama baik, kemudian yang ketujuh yaitu jangan sampai melalaikan sholat. Baik, kita telah sampai pada rangkaian acara terakhir. Mohon maaf sebelumnya, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Aulia Rahman, LCMH. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Baik, kawan-kawan yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung dari acara kita pada kesempatan pagi kali ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini bisa membawa berkah buat kita semua, membawa berkah buat kampus kita, buat rekan-rekan pendidik, bukan rekan-rekan mahasiswa maksud saya, dan yang kita banggakan para pendidik dan Ibu Direktur Adbid Borneo Magistra Balikpapan. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini semua bisa menjadi manfaat, kebaikan untuk kehidupan dunia dan kebaikan untuk kehidupan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'al jami'atana hadhihi jami'atan barnamatan Balikpapan jami'atan nafi'atan wa barakatan bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai pada rangkaian acara terakhir yaitu penutup. Hadirin sekalian, sebelum acara ini kita tutup, saya secara pribadi sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya
Jika dalam kegiatan kajian online pada hari ini terdapat kesalahan dan kekurangan dari saya, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Marilah kita tutup kegiatan pada hari ini dengan membaca hamdalah dan dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.